Ya, dulu nanti kita akhir zaman ini mata uang kita kembali kepada dinar dan dirham. Uang kita masih banyak, sampai 100 tahun juga nggak akan habis Indonesia emas ini. Jadi siapa saja yang menggemari pakai cincin, usahakan di dua jari ini, ya, jari manis dan juga jari kelingking, jangan jempol. Siapa saja yang memakai Islam pernah. Kalau kita mencoba bercermin terhadap diri kita saat ini, betapa bangsa ini telah memberikan satu keluasaan kepada kita untuk beribadah, untuk menjalankan syariat Islam semaksimal mungkin. Namun sangat disayangkan, banyak dari saudara-saudara kita yang masih saja meninggalkan apa yang Rasulullah SAW perjuangkan, masih meninggalkan dan tidak menghidupkan apa-apa yang telah Rasulullah perjuangkan. Mungkin itu sedikit banyaknya tentang hikmah dari hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Hijrah itu artinya pindah, berasal dari bahasa Arab tentu saja. Akar katanya itu hajaro, artinya berpindah. Jadi jadi hijrah itu memang kalau dalam Islam itu para ulama membagi hijrah itu ada dua cabang hijrah. Hijrah itu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Ya, kalau Rasulullah itu perjalanan Rasul berpindah dari kota Mekah menuju Madinah, itu hijrah. Hijrah makani, ada juga hijrah maknawi, yaitu hijrahnya seseorang dari kemaksiatan menuju ketaatan. Hijrahnya seseorang dari kekufuran menuju iman, itu juga bisa disebut dengan hijrah, berpindahnya gitu. Maka siapapun yang mereka mencoba untuk memperbaiki diri, meninggalkan segala bentuk perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan buruk, ketika mereka memperbaiki diri dan kembali kepada jalan Allah yang lurus, disebutnya hijrah. Orang-orang yang hijrah seperti itu. Jadi bisa hijrah maknanya makani itu artinya tempat, atau maknawi, secara makna hijrah itu artinya berpindah dari sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Seperti itu, Di. Baginda Rasulullah SAW memang pertama kali Nabi itu pernah pakai cincin emas itu. Nabi pernah, satu riwayat. Nah, begitu Nabi pakai cincin emas, sahabat semua berusaha untuk pakai cincin emas juga. Sehingga Nabi melihat bahwa situasi seperti ini tuh gak bagus. Akhirnya Nabi pernah mencopot cincin dan membuang cincin emas itu. Sehingga semua sahabat pun demikian. Akhirnya Nabi memakai cincin perak. Tapi memang sewaktu-waktu, terutama ketika Nabi mengirim surat ya melalui sahabat-sahabat Nabi untuk menulis suratnya, itu stempelnya itu dari cincin Rasulullah, ada stempel ya. Nggak pakai tanda tangan dulu, itu stempelnya stempel cincin. Jadi akhirnya Nabi memakai cincin perak ya, kayak ini nih, perak. Ini juga sebenarnya hadiah juga dari salah satu korwil. Ini juga hadiah maksudnya. Hadiah dari mana itu tuh? Kayaknya Anda nggak ngasih deh, Anda minjemin. Oh iya, hadiah pinjaman. Ya, Anda nggak ngasih tadi kan, ijab kabulnya. Iya, Anda pinjemin. Pinjam. Gitu jadinya. Dan ingat, memakai cincin pun ada aturan ya. 3 jari ini nggak boleh ini. Ya, yang diharamkan itu kalau nggak salah ini di hadis Bukhari, itu sama jempol itu haram. Ini makruh. Disunahkan itu pakai cincin di jari manis. Karena Nabi kalau pakai cincin itu di jari manis, dan juga di kelingking ini dibolehkan 2 jari. Jadi siapa saja yang menggemari pakai cincin, usahakan di 2 jari ini. Ya, jari manis dan juga jari kelingking, jangan jempol. Siapa saja yang memakai cincin di jari jempol, matinya nggak napas, Di. Iya, Bang. Nah, Matinya nggak napas. Kalau nggak napas, Ustaz. Nggak ada napas ya? Nggak ada. Kalau perempuan gimana, Ustaz? Dari motin nih. Sama perempuan, emas boleh kalau emas. Karena emas-emasan itu adalah perhiasan wanita.
Malah kalau bisa jangan perak, apalagi aluminium. Jadi kok aluminium? Titanium. Perempuan tuh harus pakai emas karena itu perhiasan mereka. Gitu. Allah memberikan kesenangan kepada wanita itu berupa emas-emasan. Tapi nggak boleh berlebihan ya Pak? Iya, tentunya nggak boleh. Jangan pakai cincin beratnya 1 kilo, jalannya miring nanti. Yang sederhana aja, yang nggak menyolok perhatian. Yang jelas wanita boleh memakai cincin emas karena emas merupakan perhiasan wanita. Seperti itu. Istri saya langsung melirik ke saya nih, Bah, gara-gara bilang wanita harus pakai perhiasan emas. Ya memang harus seperti itu. Bahkan menurut hadis, saya juga belum tahu, belum bisa pastikan, bisa dicek lagi tentang hadis ini. Itu 3 bulan sekali itu minimal kita yang memberikan perhiasan, baju dan lain apa yang disenangi oleh istri. Itu 3 bulan sekali disunahkan itu seperti itu. Bagi yang mampu ya Pak Ustadz? Iya, tentu saya bagi yang mampu. Dan sebaik-baik istri itu yang nggak memberatkan suami terhadap permintaan. Nah, itu sebaik-baik istri. Makanya kuncian itu. kuncian. Iyalah, suami mampunya beli 1 gram, dia minta 5 gram, itu bukan istri yang baik. Seperti itu. Jadi mengkondisikan sesuai dengan kemampuan suami, jangan sampai memberatkan seperti itu. Tapi istri ada nggak punya emas-emasan. Iya, karena dia nggak senang, Dra. Itu untungnya itu. Jadi kalau dibeli emas itu pasti nggak dipakai, dan buat apa sih beli cincin emas? Alhamdulillah. Buat apa beli kalung emas? Dia nggak senang emas-emasan. Gitu. Alhamdulillah. Makanya dia sampai sekarang itu nggak punya cincin, nggak punya kalung. Bukan nggak mampu beli atau gimana. Memang dia nggak suka gitu. Nah, terkait emas, Bah. Kalau nggak salah nanti di akhir zaman itu yang apa ya, yang Apa itu? yang laku itu cuma emas, Bah ya? Iya, dulu nanti kita akhir zaman ini mata uang kita kembali kepada dinar dan dirham. Pintu tol, saudari. Iya. Jadi kita nanti kembali ke dinar dan dirham. Jadi uang emas dan mata uang perak. Karena memang terus terang aja sahabat siar, alat jual beli yang paling adil ketika kita menggunakan emas. Itu yang paling adil. Nggak ada yang dirugikan, bener. Tapi kalau uang kertas, uang logam, itu ada aja pihak-pihak yang dirugikan. Iya. Dan itu salah satu trik, salah satu bangsa, karena bangsa itu tidak memiliki tambang emas, jadi mereka mencoba untuk membuat sebuah konspirasi menggunakan mata uang, mengganti mata uang emas kepada kertas. Seperti itu. Itu konspirasi itu. Karena apa, dari zaman dulu kerajaan manapun pasti menggunakan emas. Termasuk kerajaan di Indonesia juga? Iya. Bahkan nih sahabat siar, Tarumanegara, kerajaan Tarumanegara itu dagangnya emas ke kerajaan Cina pada waktu itu. Jadi Tarumanegara itu sudah memiliki teknologi tambang mereka, tambang emas. Jadi mereka menjual emas. Gimana tuh apa? Jadi karena zaman dulu juga sistemnya barter ya, mereka menjual emas karena emas itu sangat diperlukan oleh bangsa Cina sebagai mata uang. Itu ada beberapa sumber yang saya baca, itu perdagangan emas itu sudah mulai dilakukan oleh dari kerajaan Tarumanegara, khususnya ketika masa keemasan ya, masa keemasan Tarumanegara itu dipimpin Purnawarman. Itu masa keemasan, mereka dagang emas itu. Artinya apa, zaman dulu itu Kerawang, Bekasi itu udah punya tambang-tambang emas yang dijual gitu. Dan biasa bagi raja-raja zaman dulu itu menggunakan perhiasan emas, itu biasa. Artinya apa? Kalau mereka menggunakan perhiasan emas berarti bisa menggali tambang emas. Masuk mahkota Binokasi. Binokasi, Siliwangi emas juga. Ngambilnya dari Pongkor, Gunung Pongkor emas itu. Waduh. Ada nggak tuh Mas? Masih sampai sekarang. Masih ya? Masih. Seperti itu. Jadi nanti akhir zaman mata uang kita akan kembali kepada dinar dan dirham. Artinya apa? Mata uang kita menggunakan logam mulia, emas. Dan dimanapun kita pakai itu sama nilainya. Beda dengan rupiah. Ente 100.000 misalnya, ente belanjain di Surabaya itu bisa kenyang. Tetapi ketika ente bawa ke Amerika uang 100.000, boro-boro kenyang.
Iya. Seperti itu, istilahnya ada unsur kezolimannya itu di situ. Iya. Makanya bahagia orang yang mata uangnya tinggi, kemana-mana udah jadi orang kaya, itu yang punya euro, yang punya apalagi pound sterling, yang punya dolar gitu. Tapi kesian yang mata uangnya rendah. Seperti itu. Makanya kalau kembali kepada emas, Indonesia mungkin termasuk negara yang paling kaya di dunia. Kalau mata uangnya mata uangnya emas, mungkin kita emasnya banyak, sampai 100 tahun juga nggak akan habis Indonesia emasnya itu. Tapi negara-negara lain, wah, super power gitu, enggak? Seharusnya. Iya seharusnya gitu, tapi ya dibohongin, kita dibodoh-bodohin.